Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita Kristopela Hulu dengan NPM 24290610008. Saya dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dahri Siregar SHMH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sosiologi dan hukum dengan memahami desain sosiologi hukum. Penelitian hukum yang terfokus pada ranah normatif seringkali menemui keterbatasan dalam memahami konteks sosial yang mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat. Sosiologi di sisi lain menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan berfokus pada dan menganalisis dinamika sosial, struktur dan interaksi yang membentuk politik hukum. Lalu kita masuk pendahuluan. Kajian hukum adalah sebuah disiplin yang luas dan kompleks, yang tidak hanya melibatkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tapi juga mencakup aspek-aspek filosofis dan sosial yang mendasari pembentukan serta penerapan hukum tersebut. Dalam upaya memahami hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, di antaranya adalah kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Ketiga pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam menganalisis hukum, baik dari sisi aturan, nilai, maupun pelaksanaannya dalam kehidupan sosial. Pendekatan normatif mengkaji hukum berdasarkan peraturan dan norma yang ada, sedangkan pendekatan normatif mengkaji hukum berdasarkan eh, peraturan dan norma yang ada, sedangkan pendekatan filosofis mengeksplorasi dari dasar pemikiran dan konsep keadilan dan hukum, dan pendekatan empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan serta dipersepsi oleh masyarakat. Setiap pendekatan ini memberikan pandangan yang unik terhadap hukum. Pendekatan normatif misalnya, berguna dalam memahami struktur dan isi dari aturan hukum, serta bagaimana aturan-aturan tersebut harus ditegakkan. Pendekatan filosofis di sisi lain menawarkan wawasan yang lebih dalam terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melandasi hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Adapun pendekatan empiris menyediakan gambaran nyata tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi aturan hukum yang ada. Ketiga cara kajian ini, ketika digunakan bersama-sama, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran hukum dalam mengatur, membentuk, dan mencerminkan kehidupan sosial. Lalu, apa saja yang akan dibahas kali ini? Yang pertama, apa saja kajian dalam sosiologi hukum? Lalu kedua, apa itu pendekatan sosiologi terhadap hukum? Yang ketiga, apa itu pemikiran sosiologi? Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kajian dalam sosiologi hukum. Kajian hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang luas dan kompleks dengan tujuan utama untuk memahami, menganalisis, serta menjelaskan peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga fenomena sosial yang erat kaitannya dengan dinamika dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum sebagai pendekatan ilmiah terhadap hukum memegang peranan penting dalam mengungkapkan interaksi antara hukum dan kehidupan sosial melalui perspektif sosiologi hukum. Kita dapat memahami bahwa hukum bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi sosial serta refleksi dan dari norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Lalu, apabila kita mau melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan berusaha untuk menguji hukum yang menunjukkan nilai-nilai tertentu. Di sisi lain, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, perhatian kita akan terpusat pada hukum sebagai lembaga-lembaga yang benar-benar otonom. Adapun kajian-kajian dari sosiologi hukum antara lain, yang pertama ada kajian normatif atau analitis dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat perspektif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah das solen, apa yang seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang.
Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis normatif. Kajian normatif ini merupakan kajian yang sangat menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Pada waktu itu, sebagai akibat kemajuan teknologi, industri, perdagangan, dan transportasi, terjadilah kekosongan tersebut. Hukum memberikan respon yang sangat masif dan melahirkan suatu orde baru dalam ketatanan yang tidak ada tandingannya. Hal inilah yang membuat metode-metode kajian hukum menjadi sangat normatif, positivistik, dan legalistik. Metode dogmatis pada hakikatnya merupakan konsekuensi belaka dari fenomena the statutoriness of law. Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, maka segera suatu kaidah menurut proses yang disepakati menjadi positif. Maka segera pula menjadi sah berlaku. Pembuatan undang-undang menjadi sumber mutlak bagi keabsahan hukum. Hanya melalui proses itulah ditentukan mana hukum yang sah berlaku. Dalam penggunaan normatif, maka hubungan antara orang yang melakukan pengajian dan objek kajiannya adalah erat sekali atau hampir tidak ada jarak. Hukum sudah melekat belaka dengan diri pengkajiannya, tetapi sikap dan dasarnya adalah tetap menerima, menjalankan, dan memihak kepada hukum tersebut sebagaimana dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Lalu yang kedua, hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan atau problem solving device. Lalu yang ketiga, berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Lalu yang keempat, bersikap menilai dan menghakimi yang ditunjukkan kepada para anggota masyarakat berdasarkan hukum positif. Tujuan utama kajian filosofis ini adalah ingin memahami secara mendalam hakikat dari hukum. Karena itu filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan atau epistemologi dan etika. Adapun aliran-aliran kajiannya antara lain. Satu, hukum kodrat merupakan aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak permulaan. Pada zaman Yunani, hukum kodrat ini diterangkan oleh Aristoteles. Pada dasarnya, secara alamiah seharusnya berlaku hukum, tetapi terlepas fakta apakah manusia telah menetapkan atau belum. Oleh para penganut Stoa Romawi, hukum kodrat ini ditempatkan dalam suatu perspektif rasionalistik. Bapak hukum kodrat klasik adalah Thomas Aquino. Mengenai konsepnya, Thomas Aquino membagi asas-asas hukum kodrat ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada Principia Prima, adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat mutlak dalam arti tidak dapat diasingkan darinya. Oleh karena sifatnya demikian mutlak, Principia prima ini tidak dapat berubah di tempat manapun dalam keadaan apapun. Lalu yang kedua, Principia secundaria merupakan asas yang diturunkan dari Principia prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu. Ini merupakan penafsiran manusia terhadap Principia prima. Lalu, yang kedua ada idealisme menurut Immanuel Kant. Gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut yang sama. Untuk itu kan mencari aturan-aturan atau asas-asas a priori yang tidak bertumpu pada pengalaman dan dapat menjadi suatu pedoman yang mengikat bagi kepala perilaku. Lalu yang ketiga ada Max Riemer menurut Marx. Dialektika tidak berlangsung dalam alam pikiran yang dalam kenyataan dibuat menjadi dapat dimengerti, akan tetapi berlangsung dalam kenyataan itu sendiri. Lalu yang keempat ada Reine Register hukum. Dalam pemandangan Hans Kelsen telah diredukasi pada sifatnya yang normatif. Dari perspektif ini, hukum harus dipandang sebagai suatu keadaan yang tersusun secara hierarkikal yang berlandaskan pada suatu gurun rom. Ini harus dipandang sebagai sudut pandang hipotetikal. Lalu yang kedua adalah kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial. Kultur kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersama lahirnya dengan ilmu baru yang oleh Auguste Comte diberi nama sosiologi. Olehnya sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan pada latar belakang pemikiran anti-formalisme dalam hukum. Selanjutnya dijadikan objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut. Satu, model kemasyarakatan atau sociological model. Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun model kebermasyarakatan tersebut yaitu
Satu, ada interaksi sosial. Istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Lalu yang kedua ada sistem sosial yang dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Lalu yang ketiga ada perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan baik oleh perubahan-perubahan kondisi, geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. Lalu ada yang kedua, ada struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara terdapat relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Lalu yang ketiga ada perilaku, ada behavior. Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut behavior merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kapasitas hukum justru tidak sesuai apa yang diharapkan. Lalu pembahasan yang kedua, pendekatan sosiologis terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran dari masa-masa sebelum bersifat idealistis. Pendekatan hukum pada abad ke-9 dan abad ke-20 telah mulai mendapatkan diri pada hukum masyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat mudah dan merupakan cabang sosiologi terpenting yang sampai sekarang masih dicari perumusannya. Sosiologi hukum menghadapi kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi. Yang terkadang kedua bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Lalu yang ketiga, masuk ke pembahasan ketiga, pemikiran hukum sosiologis. Bertolak dari titik pandang praktisi hukum telah menjadi perubahan-perubahan yang cepat mendatang ke dunia. Kedua, perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, profesi hukum, terutama para pengacara. Ruang lingkup kerja kini semakin luas. Hal itu disebabkan karena pihak-pihak memerlukan pelayanan semakin besar jumlahnya. Lalu hukum, dibagi kebanyakan orang tidak lebih daripada kesimpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari undang-undang. Dengan terciptanya beberapa hak dan beberapa kelompok, khususnya dalam masyarakat, hukum akan berkaitan erat dengan masalah-masalah hubungan antar bangsa. Lalu kesimpulannya adalah, kajian sosiologi hukum merupakan pendekatan yang penting dalam memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai norma dan dinamika yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini memungkinkan untuk melihat hukum dari perspektif yang lebih luas, menghubungkannya dengan aspek sosial budaya, ekonomi dan politik yang mempengaruhi penerapan dan efektivitasnya dalam kajian sosiologi hukum. Terdapat beberapa pendekatan penting yang membantu kita mengupas aspek-aspek yang berbeda dari fenomena hukum, yaitu pendekatan normatif, filosofis, dan empiris. Demikian, eh, demikian, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.